RCTI Plus. Di Nobar Ikatan Cinta, banyak konten yang bikin kamu lebih kenal dekat dengan pemain kita. Fakta menarik dan kesempatan bertemu pemain idola Ikatan Cinta. Nobar Ikatan Cinta setiap hari non-stop tanpa jeda hanya di aplikasi RCTI Plus. Jangan yang lain. Mampok lokasi depan. I'm not my parents, like I'm not Ahate, I'm not Bu Lili. Saya adalah diri saya sendiri. Capek deh kalau misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang-orang gitu. Semua orang memiliki porsi dirinya gitu. Everybody has their own struggles. Menurut saya sih ya nggak usah dijudge aja sih people based on nol itu aku berproses, jadi kayak ini tuh gak mudah sama sekali. Percaya dengan semangat dan kerja keras kita akan bisa meraih mimpi kita. And this is me, Diodra. Kamu kenapa buang Nini ke panti asuhan? Kau bilang Nini sudah meninggal. Lo tau sendiri kan dulu tuh gue terpaksa. Apapun alasan kamu, kenapa kamu gak bilang sama Mbak? Kamu malah bawa Mbak ke makam yang kosong. Atau karena kamu pengen milikin Mas Nino? Penasaran kan? Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. Nikmati acara favorit RCTI dan konten eksklusif yang cuma ada di RCTI Plus. Iya nih, sekarang enggak. Perkara alam yang memetakan pertemuan di periode kehidupan kita tetap sehat. Iya, yang aku sebut sebagai sahabat setia. Nggak kayak iPhone HP-nya. Ya, dalam hitungan beberapa menit lagi kita akan segera menyaksikan laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Dan saya masih ditemani oleh komentator kita pada malam hari ini, Bung Haris Pardede. Oke, Bung Haris, tadi kita sudah banyak sekali membahas ya, mulai dari bagaimana formasi yang akan dimainkan, siapa saja pemain yang akan dimainkan, ada nama-nama yang berhadir seperti Ezi Maulana Fikri yang baru juga datang dari Slovakia pada hari Selasa kemarin dan di leg pertama masih belum dimainkan, mungkin butuh relaksasi ya, istirahat terlebih dahulu. Dan jika kita melihat di leg kedua ini sepertinya Edi juga masih belum langsung diturunkan ya di babak pertama. Oke, kita sudah tersambung ke National Stadium Singapura nih, Bung Haris. Ya, saya pikir ini lagi-lagi sedikit kita agak di luar bola ya, bagaimana protokol kesehatan ini dijalankan juga dengan baik dan ini menjadi juga contoh penyelenggaraan sepak bola. Ada beberapa catatan memang. Tapi kalau soal penyelenggaraan ini sih nggak ada masalah, hanya mungkin soal VAR ya mungkin betul sekali. Kita perlu singgung karena ada beberapa keputusan wasit yang saling merugikan lah seperti itu, dan memang tidak mudah ya karena menggunakan atau penggunaan VAR ini melibatkan begitu banyak sumber daya teknologi yang mahal, kemudian juga pelatihan, jadi tidak mudah ya. Pada akhirnya memang inilah sepak bola, kadang-kadang kita memang suka atau tidak suka juga harus menerima semuanya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi lagi-lagi saya mau ingatkan, ketika kita di layar TV memang kita dengan mudah bisa melihat apa yang terjadi lebih detail. Ada slow motion, ada replay, tidak ada tekanan, tapi wasit memang kadang-kadang harus memutuskan sekian detik dalam tekanan dan juga tidak ada replay dan sebagainya. Jadi itu mungkin catatan saya. Ya, dan kita tidak mengharapkan bagaimana Sintayong waktu di leg pertama begitu protesnya ya kepada wasit ya, Bung. Tapi untuk itu saya sangat setuju ya, karena kadang-kadang perlu juga seorang pelatih itu menunjukkan leadership-nya, karakternya mungkin. Dan ini juga kan dia juga saya pikir bisa berubah. Waktu itu kalau nggak salah posisinya orang Korea ya, jadi tidak ada masalah. Ini juga memberikan sedikit banyak kayak semangat ya di antara orang Indonesia. Itu kita banyak yang wah ini Sintayong mantap
tidak melewati batas-batas yang dilarang. Artinya ada verbal yang memang kasar dan sebagainya. Selama itu dilancarkan protesnya dengan baik, saya pikir itu menunjukkan bahwa kita juga berani untuk menunjukkan standing point kita kalau memang itu ada yang kita rasa kurang adil. Ya, dan menariknya lagi dua tim ini Singapura dan juga Indonesia dilatih oleh pelatih dari luar negeri ya Bung ya? Iya betul sekali ya, Yoshida dari Jepang, dari Jepang di Singapura ya. Kemudian kita tentunya kita semua tahu dari Korea bagian selatan. Nah juga ada dari Laos Keiki Hirose dari Jepang, kemudian pelatih Vietnam juga kita tahu dari Korea Selatan ya. Ya, dan ini bagaimana pemain dari Indonesia ya Bung Haris ya? Ya, Ricky Kambuaya dan Marvin Arianto ini pemain yang saya sangat respect gaya main dia, tenang dan tidak emosional. Ya. Ini penting sekali. Dan satu juga ini mungkin karena kita tadi bicara emosional ya. Satu catatan saya yang saya berikan credit point bagi Sintayong adalah bagaimana saya melihat para pemain Indonesia ini lebih tenang. Ketika menghadapi Malaysia misalnya, biasanya kan kita langsung panas. Wah, penonton juga sama, kita juga pengen menang. Ya, menjadi tantangan buat tim yang punya rivalitas tinggi ketika ketemu. Kadang-kadang tim yang bisa menahan emosi lebih tenang itu yang lebih bisa memenangkan pertandingan. Jadi gini catatan saya bagaimana Sintayong bisa entah apa yang dilakukan di ruang ganti membuat para pemain ini menjadi lebih kalem. Iya, dan kita bisa melihat ini bagaimana pemain-pemain Indonesia Dan latihan ya. kita lihat cukup panas nampaknya karena Singapura ini kalau kita lihat di Katulistiwa lebih dekat bahkan dari kalau kita lihat ini lebih dekat, jadi lebih humid, lebih cepat letih ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan kita lihat bagaimana tim kepelatihan. Nah ini juga menarik kalau kita lihat kan banyak tuh karena dibandingkan dengan Simon McManamy dan juga Luis Mia, tim kepelatihan dari Sintayong ini cukup gemuk, cukup besar dan itu sah-sah aja selama bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita lihat Rahmat Irianto, ya anak dari legenda Persebaya Surabaya, Budi Sugiantoro, luar biasa bakatnya turun. Ya, ayahnya juga seorang pemain bertahan yang sangat luar biasa di era 90-an dan sekarang kita lihat bahkan dia lebih lengkap lagi, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Dulu ayahnya itu biasanya main sebagai libero ya atau back tengah, tapi dia sekarang lebih lengkap dan usianya juga masih sangat muda, masih 20-an awal, masa depannya masih sangat cerah, masih sangat panjang dan menurut saya juga dia cukup beruntung mendapatkan sentuhan dari seorang pelatih Sintayong. Pelatih yang kita tahu bukan hanya soal dia bisa ngalahin Jerman di Piala Dunia, tapi juga membawa klub lokal di Korea menjuarai AFC Cup ya. Iya, itu tadi kita bisa melihat bagaimana latihan dari skuad Garuda kita ya Bung ya. Salam dari Tasikmalaya. Oke, mantap Bang Yudi. Malam hari ini bisa mendapatkan Jangan lupa subscribe ya Bang Yudi. Dan kita akhirnya melaju lagi nih ke final Piala AFF. Iya, ini sangat dirindukan ya oleh masyarakat kita ya. Ini kalau bicara lagi soal juara sudah cukup lama, mungkin 30 purnama kali ya. Dari tahun 91 terakhir SEA Games di Rizal Memorial Stadium kita juara saat itu bersama dengan Rocky Putra dan kawan-kawan, dan kali ini dan setelah itu berapa kali kita masuk final SEA Games, AFF juga udah 5 kali kalau saya tidak salah ya. Mungkin nanti Alicia akan melengkapi catatannya dan kita berharap setidaknya kalau kita bisa masuk final kan ada 2 pertandingan lagi ya tanggal 29 dan tanggal 1 Januari. Jadi kita mungkin juga ada dalam tanda kutip hiburan. Salam dari Indrong Bang. Oke, mantap. Salam balik. Ini bisa memberikan ke kita juga imun ya, karena kita tahu kita sedang menghadapi pandemi COVID. Dan bisa menjadi kado tahun baru nih ya kalau Indonesia masuk ke final dan menjadi juara ya. Dan Indonesia ini terkenal sekali sebagai raja runner-up nih kalau di Piala AFF ya Bung ya. Iya, ini yang saya katakan orang bilang itu kurang top of the cake-nya gitu. Jadi kalau kue tart itu bagus tapi atasnya kurang buah cerinya gitu. Jadi sedikit saja berkali-kali kita selalu set by the bell. 2016 misalnya kita masih ingat kita masuk final, sempat menang di Pakansari 2-1 tapi kalah di Thailand. Ya kita melihat bagaimana ini tadi tim nasional di Singapura ya Bu ya, yang melakukan latihan. Ada Nur Adam Abdullah, ini saya masih gampang ingatnya soalnya badannya bebek gitu ya kalau bahasa ininya berisi dan berapa kali juga mainnya agak keras ya. Tapi saya katakan tadi sempat di awal juga ini kalau pelatih saya yakin Sintayong adalah pelatih yang pintar ya. Jadi tidak emosional, kita tidak perlu wah ini pemain kasar nih kita ini, tapi justru kita manfaatkan untuk cari pelanggaran supaya kita bisa dapat bola-bola mati atau bahkan juga penalti. Kita masih ingat di pertandingan pertama Ricky Kambuaya juga dilanggar yang menurut saya sih di dalam kotak penalti ya, tapi ternyata wasit mengatakan lain. Nah, hal seperti inilah yang kita harus manfaatkan. Kita harus lebih cerdik
jangan khawatir dari Singapura, karena kita sudah menang menurut saya secara skill individu. Tapi secara taktik dan strategi, saya yang bisa memenangkan kita pada laga, bukan hanya pada laga kali ini, tapi juga mudah-mudahan kita bisa berfinal dan taktik dan kecerdasan Sintayong bisa diterapkan menjadi buah kemenangan bagi timnas Indonesia. Oke, amin. Tapi banyak berita beredar bahwa Iya, pemain foto kita nih ustadznya bukan yang kurang itu. nih dalam passingnya tuh. Iya, kalau itu mungkin bisa sangat debatable ya. Karena passing ini pun mesti dilihat passing seperti apa ya. Karena kalau kita lihat era modern sebenarnya passing yang terlalu banyak ini juga tidak terlalu dibutuhkan. Ya, kecuali memang ya ini mungkin mengacu pada mungkin ya kepada tiki Ada yang taka kemarin ya, pakai empat itu Spanyol yang Ustadz 25 4 ya, pokoknya 4-1-2. Tapi apakah pemain kita juga capable untuk melakukan itu? makanya. Saya rasa mungkin belum ya. Tapi bermain efisien, memanfaatkan kemampuan sesuai yang ada. Saya katakan tadi kemampuan kita ada di 60 menit, itulah manfaatkan dengan baik. Finishing saya pikir ini yang menjadi tantangan. Kalau finishing ini kita bisa perbaiki, maka mungkin ball position yang selama ini kita cukup dominan dalam beberapa pertandingan. Seperti di babak kedua pada leg pertama ya. Iya, saya pikir Sintayong sudah dan baik seperti ini, tapi lagi-lagi balik memang harus diakui kalau kita lihat di klub, di level klub ini begitu sering para pemain ini melakukan long ball. Kalau saya sih bahasanya bukan long ball, ini sebenarnya asal buang ke depan ya. Jadi ini yang coba kita hindari. Memang betul sekali saya sepakat perlu berulang kali doktrin dilatih untuk juga bermain secara efektif ya. Bola-bola pendek ini tidak mudah, tapi memang harus dicoba. Kalaupun memang katakanlah kita belum berhasil, tapi kita sudah punya fondasi untuk bisa menyambut kompetisi berikutnya. Oke, kita sudah membahas satu-satu pemain ya rasanya ya, sudah kita bahas ya di Bung ya. Oke, sampai menunggu pertandingan tadi. Ya. Dan siapa nih kira-kira pemain yang bisa menjadi super sharp jika keadaan terhimpit, Bung? Iya, tentunya kalau kita lihat menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bisa harus melihat juga dari line up atau pemain cadangan yang akan dipasang atau dibawa oleh Sintayong ya. Kalau kita lihat, mungkin salah satunya ada Haris Sagara, ini satu. Bukan harus Pak Gede ya? Bukan, beda. Itu beda nasib ya. Kemudian juga ada Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini kita tahu bukan hanya, tapi banyak untuk bola-bola atas. Artinya misalnya kita tertinggal, mudah-mudahan jangan ya. Kita tertinggal 0-1, Elkan Bagot bisa dimasukin untuk bola-bola penjuru, karena tinggi tubuhnya cukup tinggi ya. Kemudian juga plus Hari Yudo, ini juga kita tahu punya kecepatan. Mungkin ketika pemain lawan sudah mulai lelah, dia bisa dimasukkan untuk dia melakukan sprint ya, karena ini komparasinya lawan sudah capek, kita masih oke ya. Kemudian juga tentunya kita harus menyebut nama Egy Maulana Fikri, pemainnya sangat lengkap, yang punya pengalaman, yang saya pikir baru saja terbang dari Eropa, tapi mungkin dimainkan nanti. Oke, tidak hanya Egy Maulana saja nih yang harus beristirahat terlebih dahulu, kita juga butuh istirahat nih Bung ya. Oke, baiklah viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di semifinal leg kedua Piala AFF 2020. Kamu kenapa buang Nini ke panti asuhan? Kau bilang Nini sudah meninggal. Lo tahu sendiri kan, bulu tubuh terpaksa. Apa alasan kamu? Kenapa kamu nggak bilang sama Mbak? Kamu malah bawa Mbak ke makam yang kosong. Atau karena kamu pengen milikin Mas Nino? Eits, penasaran kan? Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. Nikmati acara favorit RCTI dan konten eksklusif yang cuma ada di RCTI Plus. Di nomor Ikatan Cinta, banyak konten yang bikin kamu lebih kenal dekat dengan pemain Ikatan Cinta. Mulai dari video lucu di bulan sayang, bahas fashion, fakta menarik, dan kesempatan bertemu pemain idola Ikatan Cinta. Nomor Ikatan setiap hari nonstop tanpa jeda hanya di aplikasi RCTI Plus. Jangan yang lain. I'm not my parents, like I'm not Mahathir, I'm not Bu Lili gitu. Saya adalah diri saya sendiri. Capek deh kalau misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang-orang gitu. Semua orang memiliki porsi diri-diri. Everybody has their own struggles. Menurut saya sih ya nggak usah aja sih people based on whatever it is.
jadi kayak ini tuh gak mudah sama sekali. Oke, siap-siap kick off 10 menit lagi. Ya, dengan semangat dan kerja keras kita akan bisa meraih mimpi kita. And this is me, Viola. Kamu kenapa buang Nini ke panti asuhan? Kau bilang Nini sudah meninggal. Lo tau sendiri kan, dulu itu gue terpaksa. Apa alasan kamu? Kenapa kamu gak bilang sama Mbak? Kamu malah bawa Mbak ke makam yang kosong. Atau karena kamu pengen milikin Mas Nino? Eits, penasaran kan? Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. Nikmati acara favorit RCTI dan konten eksklusif yang cuma ada di RCTI Plus. Iya nih, mama sekarang tinggal. Perkara alam yang memetakan pertemuan di periode kehidupan. Ini cerita tentang Sam. Dia yang aku sebut sebagai sahabat setia. Iya, ini hati udah deg-degan banget nih. Bentar lagi mulai. Mendekati Nih, kick off nih. babak pertama nih, aduh semakin deg-degan banget. Iya. Nah, bagaimana kalau Bung Haris akan melihat babak pertama nanti? Ya, deg-degannya memang deg-degan banget ya. Karena ini seperti final mungkin buat kita ya. Betul sekali. Karena kalau kita lihat di tetangga kita, Thailand sudah cukup nyaman dengan menang 2-0. Sementara kita dan juga Singapura jangan lupa, ini sama-sama saling intip. Saling intip, mungkin saya melihat tidak akan terlalu, nah ini dia. Kita punya kemampuan di awal, yang saya katakan berulang kali, agresif. Cuman hati-hati juga ya, karena Singapura juga kelihatannya dari line up terakhir yang kita terima, bermain agak bertahan. Ya, termasuk Iksan Fandi juga mengejutkan ya. Ya. Sampai ketemu Thailand Garuda. Sudah mulai ngintip-ngintip. Pasti dong. Iksan Fandi Kayaknya dari- bukan Thailand dari deh. tampilkan sejak menit Vietnam. awal. Ya, artinya ada satu striker pemain depan yang diistirahatkan di bangku cadangan. Artinya mungkin Singapura akan lebih menunggu. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai kita jeb-jeb terus lama-lama habis, kemudian kita nanti babak kedua di counter. Saya pikir, tapi Sintayong saya yakin dia adalah pelatih yang pintar, dia sudah mengantisipasi hal itu. Oke, dan kita sudah melihat dan juga terhubung dengan tunggal nih pemain-pemain sudah bersiap untuk memasuki lapangan ya Bung Haris ya. Iya. Kita juga akan menunggu rilisan dari siapa saja kah pemain yang diturunkan oleh kedua tim dari Indonesia ataupun Singapura. Walaupun kita sudah melihat bagaimana susunan tim yang Semoga menang sudah telak. dirilis ya, Amin. Bung Haris, Semoga ya. menang Ada cuy. nama-nama yang memang cukup mengejutkan di Singapura yang ternyata tidak dimainkan untuk di pertandingan ini. Iya, ini artinya juga nanti saya berharap secara ya kita lah ya, Sintayong akan menyiapkan counter strategi. Karena saya yakin juga begitu dia mulai line up, dia juga langsung dengan timnya akan merisaf. Ya, karena salah satu yang mengejutkan adalah Iksan Fandi nggak ada di sana. Ya, yang ditampilkan justru pemain yang tidak jadi starting line up di fase sebelumnya, yaitu Hafiz Nur. Ini pemain senior 33 tahun ya, nomor 33. Jadi ada something, ada rahasia yang ingin ditampilkan oleh pelatih Yoshida pada laga kali ini, dan saya yakin Sintayong akan punya strategi ini. Oke, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua tim ya, Bung Haris dan juga viewers. Ya, ini sudah memasuki dan juga penonton Indonesia juga Senangnya ya bisa senang. menonton ya. Betul, dan kemarin sempat ada kebingungan terkait boleh nggak penonton ini bawa bendera merah putih atau tidak. Memang ternyata dibolehkan, yang ini yang sempat juga akhirnya penonton kita lega datang ke sana dan bisa membawa bendera merah putih.
Ayo, mana dukungannya? Live kah ini bang? Iya live dong. Live dong. Kalau nggak percaya cek aja di RCTI. Ini live ya, no tipu-tipu. Semoga menang, amin. Mantap Zilal pertama. GG, anjay, YT. Lu ngerekam di TV ya? Enggak, di laptop. Lagi streaming. Siap, kualitas dibagusin bang. Ini udah paling bagus cuy. Biasalah. Ntar kalau pakai rekam layar kena ban. Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Kualitas saya Indonesia bagusin Raya bang. dan Udah juga paling lagu bagus ini cuy. kebangsaan dari timnas Singapura. Dan langsung saja kita akan melihat starting line up. Ya, ternyata apa yang disajikan oleh teman-teman redaksi tadi sesuai ya. Ya. Ini memakai 5 back atau 3 back sejajar, Rizky Ridho, kemudian Alfreda Dewangga, Ya. dan juga Farul. Makasih bang. Oke, mantap sama-sama. 17-0. Ya jangan dong. Ya. Penyelamat lu bang, anjay. Rahmat Irianto akan berduet Udah paling bagus ini cuy. Udah nggak bisa ini, maklum lah HP-nya sih. pakai tadi ya. Ya. Yang akan Pengen lihat berapa orang yang nonton. di babak kedua. Cibisi. Oh, Rumake. Mohon maaf, Rumake. Ya. Dan juga Lucas Lamas serta Ezra Walian. Ya, dan di pemain pengganti ada Jangan Egy goyang-goyang ntar ya bang. Maulana. Iya siap. Kayak gini pun jadilah bang ya. Yang penting kita nonton, yang penting kita support untuk Indonesia. Indonesia laju final. Agak sedikit Surprise. ya. Tapi ya mungkin saja ini yang saya katakan tadi adalah counter strategi dari dicadangkannya Iksan. Ya. Jadi dia cadangin ini dia Iksan Pandi, Ya. dicadangin kartuasnya. 2-1 lah, 2-1. 2-1 untuk Indonesia. Egy yang ngegolin. Ya. Itu dicadangkan ada niat ataupun strategi tersendiri yang disimpan oleh Nggak bisa diganti lagi warnanya. Gak tahu kenapa gini warnanya. Ntar cuy saya coba setting warna dulu ya. Asnawi Tuh udah yang Mangkualam biasa padahal. melakukan point toss. ya, kapten tim dari Singapura ya, Tuh. Arif Harun, Apa yang ini? main berusia 31 tahun. Ini dia starting line up dari Singapura. Dan tadi seperti sudah dibahas bahwa Iksan Fandi tidak dimainkan ya Bung ya. Betul sekali. Line up Dan yang di berubah. sisi kanan ada Zusliman, kemudian juga di kiri ada Menang 2-0 untuk Indonesia. Oke mantap. Fandi, kemudian pertahanan, target man ini yang saya katakan 11 Hafiz Nur pemain senior. Jadi akan mencoba untuk menjadi gol kedor atau juru kedor dari tim nasional Singapura. Oke, Bung Haris, siapa yang akan menyerang terlebih dahulu nih di babak pertama ini? Itu ya jelas Indonesia pasti. Mana prediksinya nih kira-kira buat Indonesia berapa kosong? Yang baik ya bagi 3-1 bang. Lolos pastinya ya. 3-0 bang. Pastinya di final Azan itu ya bang. Piala Iya azan AFF 2020 ini. Isa cuy. Dan sesaat lagi Biasalah. kita akan menyaksikan jalannya Isa bang. babak Iya iya. Yang pertama. mau sholat Isa dulu ya. Kedua, Piala AFF 2020. Dan baiklah, viewers SCTV Plus, Ayo. Nih kick off nih. Yuk fokus yuk nonton yuk. bahwa tim Indonesia meraih hasil yang kita harapkan. Oke, baiklah langsung saja kita saksikan jalannya babak pertama antara Indonesia versus Singapura. Ya fokus dulu ya. Kita nonton fokus ya.
Gak apa-apa Burik, yang penting bisa nonton. hasil seri dengan Singapura, dan sepertinya ini mungkin bisa menjadi salah satu strategi, apalagi memang sempat dikatakan bahwa Singapura mencoba mencari kemenangan dalam perpanjangan waktu atau mungkin juga adu penalti, sesuatu yang tentunya ingin kita hindari tuh tadi. Indonesia tetap akan pakai pola 5-4-1 di mana ada Rio center back kita, Dewangga, Fahrudin, dan juga Rizky Ridho yang bermain di leg pertama. Nampaknya formasi ini tetap dipertahankan. Apakah memang Tayong tetap bermain aman seperti saat leg pertama menghadapi Singapura? Ya, itu yang tadi sempat kita bahas bersama Bung Teo di awal, Bung Ahai, di mana formasi bisa sama, tapi personel atau cara ritme, cara apa, 15.000 bermain bisa berbeda. Dan ini menjadi tentunya kelebihan atau kejelian dari seorang Sintayong. Ya, Amirha, Ares Rokuyo yang membela Singapura. Dan memang besar di Singapura, Surabaya. Arhan Pratama, Indonesia kini berusaha mengambil inisiatif untuk melakukan serangan, digagalkan oleh Sulaiman. Atas Susliman tadi kini pasukan Garuda. Waalaikumsalam. Dari bawah. Bang hadir, makasih. Oke, mantap. Langsung. Gak apa-apa jelek, yang penting bisa nonton. Aduh. Baik, kita lihat Asnawi hasil amankan tadi. Ayolah 1-0 cukup, 1-0 volume bang. Oke, saya cek volume dulu. Ezra banyak jadi pilihan itu apa namanya formasi inti untuk Ezra Walian untuk ketiga kalinya setelah melawan Laos dan Malaysia. Bung. Yang satu hal bahwa dia paling tidak bisa diberikan target man ya. Walaupun memang kita melihat tidak ada satupun Udah shot full itu, cuy. sepertinya yang berhasil dilepaskan. Tapi menjadi kita harus hargai bahwa ini adalah strategi tentunya yang harus kita hormati, bahwa tentunya Sintayong tahu yang terbaik, tapi kita tahu juga bahwa kita masih memiliki beberapa Burik boy. Gak apa-apa Burik, yang penting bisa nonton. cadangan beberapa pemain itu di pertandingan kali ini. Mulai Sangat baik gila yang dilakukan oleh Asnawi, umpan yang sangat berbahaya sebenarnya kepada Bali hadir, oke mantap Bali. Abdullah. Bang suara TV dikerasin bang. Hasil dinilai Udah paling keras cuy. Asnawi, yang dari Asnawi tadi langsung lepaskan ke depan, arahkan kepada Ezra, berduel dengan Safwan, jatuh lagi di kaki Sak dan Sulaiman. Masuknya umpan terobosan kepada Ami Reha, bola lebih dekat dengan penjaga gawang Nadio, kini Indonesia lewat Ahad Pratama dari sisi kiri pertahanan atau sisi kanan pertahanan Singapura. Arhan masih kuasai bola ke belakang, berusaha memegang bola lebih lama para pemain Indonesia dari bawah. Fahrudin dengan kanan kepada Padang hadir bo, mantap ya di Padang mantap. kepada Fahrudin mencari celah para pemain Indonesia. Dan Dewangga terlihat bermain agak di tengah meskipun dia adalah pemain yang diplot sebagai center back. Iya, tadi sempat juga kita bahas sebenarnya memang mungkin ini bukan 3 center back walaupun memang mempunyai 2 wing back di kiri dan kanan, tapi Dewangga bermain sedikit agak ke depan persis sebagai mungkin defensif. Bang ucapin tolong udah kelewat nggak kebaca. Ramai Romakik yang tidak bermain di leg pertama karena memang akumulasi kartu kuning. Sangat baik Dewangga. Ingatkan kita bagaimana peran seorang Franz Beckenbauer. Meskipun bukan seorang Franz Beckenbauer, tapi perannya adalah seperti Franz Beckenbauer. Meskipun bermain di belakang, tapi bisa sebagai playmaker yaitu Dewangga. Sangat baik penampilannya. Pelanggaran tadi terhadap Dewangga oleh Hamid. Ini pasukan merah putih Garuda berusaha melakukan tekanan. Rahmat Irian umpan tadi. Tolong bantu subscribe ya cuy. Rahmat. Tolong bantu subscribe ya. Dewangga langsung umpan terobosan. Gagal tadi Dewangga. Mari para pemain Singapura pegang bola. Sak dan Sulaiman. Irfan Fandi. Kanan Zulkarnain. Gagalkan oleh Arhan. Cantik sekali Arhan. Ada rumah King. Witan Sulaiman. Masih Witan. Aguaya. Witan Sulaiman. Masih Witan. Berusaha dia mendapatkan bola. Gila yang sangat baik tadi dilakukan oleh Ulang lagi. Di mana dalam 5 menit pertama ini praktis Indonesia Sinyalnya menguasai bola, berulang. dan saya rasa itu penting sekali Bung Ahai untuk memberikan kepercayaan diri bahwa ini adalah laga yang memang selayaknya dan bisa dimenangkan oleh Indonesia. ya ini harus tetap bisa menguasai bola lebih lama dan Singapura. Masih Aguaya.
Enggak gol. Jangan like lagi. Peluangnya sangat terbuka dari Kambuaya. Doni. Paling tidak ada satu. Kali ini adalah bagaimana kita bisa mencuri bola, melakukan pressing yang sangat baik. Pemain daripada Singapura ini tidak bisa dikonversi jadi sebuah gol. Memang terlihat Kambuaya seharusnya Bunga Hai. Oh, Tadi bukan oleh karena Alisal. ya betul ini karena dari seorang kapten. Dan penjuru Dari seorang kapten. pertama Witan Sulaiman. Semuanya masih ada sedikit berbahaya tadi. Nampaknya hasil gerakan oleh Soyong. Sulaiman berusaha mengurung Indonesia mendekati kotak penalti. Dewangga, Arhan Pratama, shooting Arhan gagal tadi, masih menekan Indonesia. Dewangga kembali sudut bola kepada Witan, cantik sekali kepada Ramai Rumakik, masih Ramai bola kepada Witan, cantik sekali kepada Ramai Rumakik, masih Ramai kembali kepada Witan, masih Witan, tidak berhasil, shooting lagi Dewangga. Gagal tadi, banyak serangan bertubi-tubi dari anak-anak Garuda, merepotkan anak-anak Singapura, Bung Doni. Ya, sebuah sequence ya daripada beberapa setting open play, tapi memang sayang beberapa yang dilakukan belum terarah ke gawang daripada Singapura sendiri. Tapi saya tetap melihat sekali lagi ini tentunya membuktikan bahwa sepertinya timnas Indonesia siap untuk meludas rumah Singapura. Pelanggaran tadi kepada Hafiz Nur, adalah Hafiz Nur penyerang sangat senior usia 33 tahun, bahkan tua ya. Sebenarnya ada Irfan Jaya yang juga tidak tergantikan, tapi ternyata di pertandingan ini Irfan Jaya tidak bermain. Setelah penampilan pertama Irfan pertama kali tidak bermain, shooting tadi sangat berbahaya. Nadiro Agaminata yang mulai menjadi pemain inti di AFF adalah sejak melawan Vietnam. Pada saat itu memang Hernando Ari Sutardiani mengalami cedera saat pemanasan. Ramai Rumakik, umpan terobosan sangat baik kepada Ezra Walian. Masih Ezra berdua dengan Irfan, masih Ezra. Oh Tuhan, sudah ternyata wasit mata dari dengan Ezra. Ada sebuah pelanggaran, Bung Noni. Ya, memang sini terlihat memang dikawal dengan postur ya dari seorang Irfan yang mungkin sedikit lebih tinggi, walaupun kalau kita melihat otot mereka sepertinya memang memiliki otot yang sangat baik, dan di sini kita lihat memang kecepatan mungkin yang memang oleh seorang Ezra Walian untuk bisa mengejar dan mengambil bola. Balik tekanan kepada pemain Singapura, datang lagi Indonesia lewat Arhan, tendangan balik yang sangat cepat, angkat kotak penalti, membentuk badan dari Irfan Fandi. Nampaknya pemain Singapura agak gugup juga mendapatkan tekanan yang sangat kencang dan keras dari para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, paling tidak walaupun ini tidak melakukan pressing, Indonesia bisa menguasai permainan. Paling tidak sempat mengurung Singapura di lapangan mereka sendiri, di daerah pertahanan mereka sendiri. Dalam penjuru kedua Indonesia, Ramai Rumakik lakukan sudah sangat baik. Oh, gagal, tapi datang lagi ada Arhan, masih Arhan membawa bola di kotak penalti. Arhan kembali diblok dengan sangat baik oleh Nur Adam Abdullah. Tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia. Ya, sepertinya ada miskomunikasi di lini pertahanan daripada Singapura. Terlihat begitu mudahnya Arhan memasuki area kotak penalti, tapi sayang sekali dihadang oleh seorang Nur Adam. Kembali Ramai Rumakik, pemain muda asal Persipura berusia 19 tahun, akan melakukan tendangan penjuru ketiga Indonesia. Lakukan sudah sangat baik. Kita lihat shooting langsung dari Fakhrudin gagal. Ada Dewangga mencoba mengurung para pemain Indonesia. Angkat langsung di kotak penalti. Mudah saja buat menjaga gawang Hasan Suni. Meskipun kita lihat tadi Rizky Ridho berusaha mendekat untuk menjundul bola, namun memang lebih tinggi tadi Hasan Suni. Kalau kita Kedua untuk dirinya Piala AFF sekaligus membuat Indonesia menjadi unggul 1-0 atas Singapura. Menang kedua semifinal Piala AFF 2020. Sebuah perjalanan yang sangat cantik dari Ezra Walian dan juga Ayo subscribe, yo bantu subscribe yo. ya, Witan Sulaiman kembali membuktikan gol yang sangat indah buat Ezra Walian. Gol
Ayo teman-teman bantu subscribe ya. Alhamdulillah, sebentar Indonesia unggul 1-0 atas Singapura. Semakin memperbesar. Saya lagi bahagia Indonesia menang. Aduh. Semoga saja Indonesia mampu mempertahankan keunggulan ini, Bung Doni. Ya, Bung Ahe, yang jelas saya tidak bersyukur untuk diri sendiri dan seluruh rakyat Indonesia. Saya bersyukur untuk seorang Ezra Walian, Bung Ahe. Kenapa? Pak Presiden akan menambah motivasi dia bahwa menciptakan gol serta terus diberikan kesempatan oleh seorang Sintayong. Ya tentu saja Ezra Walian harus bisa membuktikan dirinya sebagai seorang striker tim nasional Indonesia. Karena memang itulah tugas sebagai seorang striker, meskipun tentu saja Sintayong tidak hanya menuntutnya untuk bisa mencetak terus gol, tapi juga mampu masuk dalam skema permainan dari Sintayong, Bung Doni. Ya, jelas ini terbukti dan dia seorang profesional. Kalau kita lihat dia sempat digantikan dalam bermain sebentar, tapi dia terus bermain dengan percaya diri, mengikuti instruksi pelatih. Ini memang diinginkannya, ini memang dibangun sebagai fondasi dasar daripada timnas Indonesia. Disiplin, Bung Ahe. Singapura coba memutar dari bawah. Ada Soyu, cocoknya sangat baik sekali kita oleh Dewangga, namun wasit asal Oman Kasim Matar Ali Al-Hakmi tadi mengatakan pergerakan Dewangga sebagai sebuah pelanggaran terhadap naturalisasi Singapura asal Korea, Sok Euyung. Haris Harun dari bawah. Akuan Sabarudin, Baharudin coba masuk ke tengah. Inilah Ezra Walian. Sayang Erza nih belum ngegolin nih Erza. Kembali dicuri para pemain Indonesia. Ramai Rumaki, cantik sekali Ramai. Ada Rahmat Kerianto langsung ke depan. Satu lagi. Kepada Ezra, tidak offset. Erza berat amat Erza larinya. Hak pertama dari Ahmad lalu kencang tadi hingga bola keluar lapangan pertandingan. Dan di pertandingan leg pertama juga Indonesia mampu unggul terlebih dahulu atas Singapura dan dibalas oleh Singapura di babak kedua. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi, Bung Doni. Ya, tentu kita semua berharap dan berdoa, tapi tentunya berdoa tidak. Teman-teman yang nonton bantu subscribe ya. Di sini kita lihat paling tidak semoga Indonesia bisa mempertahankan permainan mereka yang sangat baik paling tidak di 15 menit pertama semifinal leg kedua ini. Bung Ahe. Sangat baik dari pergerakan Hafiz Nur. Oh, dicuri lagi kita tahu Dewangga, sampai Dewangga, masih Dewangga, umpan kepada Ezra, masih Ezra. Dari Ezra, umpan kepada Ramai Romakik, umpan terobosan kepada Witan Sulaiman. Berhadapan dengan Adam, masih Witan, umpan kepada Asnawi, terlalu cepat tadi Asnawi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Oh, dicuri lagi oleh Asnawi, masih Asnawi, umpan sendiri. Aduh. Tipis. Oh Tuhan, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Widih komentatornya. Sangat baik, cukup terbuka dan berdiri bebas, Bung Doni. Ya, untuk kedua kalinya ya terlihat bagaimana seorang Asnawi mempunyai body balance, Bung Ahe, yang sudah hampir jatuh tapi bisa segera bangun. Terlihat bahwa di sini terlihat bahwa seorang Asnawi ini memiliki body balance yang sangat baik. Sayang sekali buah-buah yang dimiliki oleh Kambuaya belum juga membuahkan gol. Semoga berikutnya lebih baik. Rahmat Rumaki kembali ke kanan Indonesia, masih Rahmat. Oh, berhasil dikatakan oleh Sulaiman. Hasan Suni tadi membuang bola ke depan. Pelanggaran tentu saja dilakukan oleh Rizky Ridho bersama Arek Surabaya. Rizky Ridho dan juga Andi Leha bertempur pelayanan negara. Kini Rizky Ridho umpankan kepada Arhan Pratama. Masih Arhan langsung kepada Kambuaya. Masih Kambuaya berusaha dia membawangi Irfan Fandi, tapi digagalkan tadi. Irfan Fandi sangat baik berhasil mendelay pergerakan Kambuaya. Ya, di leg pertama Bung Adi, sebenarnya kita tidak mempunyai ball possession lebih banyak di Singapura. Memang banyak dikarenakan oleh sedikit banyak juga kelelahan. Tapi kalau di sini kita lihat hampir praktis permainan berada di lapangan daerah pertahanan Singapura sendiri. Yang harus diwaspadai tentunya adalah serangan-serangan balik yang cukup cepat. Walaupun kita melihat apa yang dilakukan oleh beberapa pemain tengah Indonesia ini sudah sangat baik sekali, dan semoga ini bisa menciptakan peluang lagi lebih banyak. Bahaya datang. Hasil digagalkan kita kan. Sok Euyung turun ke bawah dan ada Dewangga. Hentikan bola, cari rekan. Masih Dewangga. Langsung umpan skor kosong kepada Ramai. Ke belakang kepada Suni tadi Zulkarnain. Dan jauh. Dan
pelanggaran dilakukan, adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan Fakhrudin terhadap Song Oyu karena memang tangannya tadi mendorong bodi atau badan atau punggung juga dari Song Oyu. Jelas terlihat sebuah pelanggaran Bung Doni. Iya, walaupun memang terlihat ini justru ya kepintaran dari seorang Sumoyo yang dia tentunya tahu bahwa memang momentum atau jalan upayanya sedikit banyak diganggu sebenarnya dan yang dilakukan adalah sangat ketat untuk mencoba Singapura untuk lebih mengambil alih menguasai bola. Tapi Singapura juga memakai pola yang sama dengan Indonesia dengan 3 pemain belakang yang Haris Harun yang turun ke bawah, Irfan Bahdim dan juga Safwan Baharudin. Kosong sendirian, Song Oyu sangat berbahaya menghadapan dengan Rizky Ridho. Gagalkan dengan sangat baik oleh Rizky Ridho dan hanya menghasilkan dengan gawang saja. Itu kekecewaan dari pelatih Yoshida yang juga tadi Song Oyu karena merasa bola mengenai kaki dari Rizky Ridho. Ya, sebagai catatan saja bahkan di leg pertama. Saya setuju ini pendangan penjuru sudah mengenai kata Rizky Ridho. Ya, barusan mengatakan bahwa sebenarnya hasil pertama bahkan juga dibutuhkan oleh Jakarta terlupa bermain di mana ketika bersama dapat 6 kali dengan penjuru dan seperti itu untuk kedua tim ini kalau kita bicara Singapura kita tahu memiliki kemampuan dalam mencetak gol dalam bentuk set piece tentunya yang Bung Adi katakan harus kita ucapkan alhamdulillah Bung Adi. Ya, setuju Bung Doni. Kembali Indonesia ramai rumah kick, pemain sangat cepat. Ada Ezra Walian. Ezra ini berat. Melakukan tekanan. Ada Arhan. Oh, kembali kepada ramai yang kosong. Masih ramai. Angkat langsung. Ada Erza. Terlalu tinggi. Sayang, 1000 kali sayang. Umpan yang sudah sangat baik tadi, namun sulit untuk dijangkau oleh Ezra Walian. Sebuah skema yang sangat cantik diperagakan para pemain Indonesia. Mudah-mudahan saja stamina para pemain Indonesia cukup stabil dengan Iksan Fandi yang tidak bermain. Digantikan posisinya oleh Amir Rehan. Zulkarnain ke belakang pada Fandi pada Haris Harun. Haris Harun adalah pemain yang mencetak gol di gawang Indonesia tahun 2018 Piala AFF. Ada turun pada Hafiz. Digantikan oleh Fakhrudin. Mengambil banyak resiko dan langsung mencocok saja keluar lapangan pertandingan Hafiz Nur. Pemain yang sangat senior usia 33 tahun. Sangat baik Fakhrudin. Baik terjadi pemirsa wasit Hasan Oman Kasim Antara Ali Al-Fatih tadi menghentikan sejenak di bola kampanye buat Indonesia. Saja Indonesia tidak boleh menyepelekan Singapura karena kita beberapa kali kesandung Singapura di saat kita merasa lebih unggul di saat semifinal Piala Tiger 98 dan juga di final AFF 2004. Oh, tekanan balik dari Arhan, masih Arhan sangat cepat. Arhan berusaha dikejar oleh Zulkarnain, masih Arhan umpan terobosan kepada Esa di kotak penalti berhadapan dengan Fandi. Erza nih. Lagi ada Rahmat nilai saja sebentar. Maksudnya apa tadi Rahmat? Bola terlalu jauh. Udah tarik Erza ganti Egi. Ya, kalau tadi sempat kita bahas bagaimana menghindari efek kelelahan di babak kedua, saya melihat dalam beberapa menit pertama ini, 20 menit pertama ini, sebenarnya temponya juga cukup baik ya buat Indonesia. Tetap kita melakukan sebuah kecepatan dalam melakukan serangan yang harus diselamatkan tentunya. Dan kalau boleh saya sampaikan lagi Mahai tentunya adalah perlu menjaga tempo di Mahai untuk menjaga stamina tentunya di babak kedua. Kembali Indonesia. Ada gol. Karena balik ke Singapura. Langsung ke depan. Ada Rizky Ridho jatuh di kaki Song Oyu. Berhadapan dengan Rizko kembali. Masih Song Oyu. 1-2 dengan Andi Rehan. Salah umpan dari Fahri Salim tadi. Bola terlalu jauh. Belakang dari Mamawan Indonesia, Bung Doni. Ya, cukup baik ya dalam hal memang tadi terjadi sebuah miskick istilahnya maupun salah tendangan, tapi cepat sekali gerakan pemain-pemain bertahan Indonesia yang juga dibantu oleh double pivot dari Indonesia untuk melakukan pertolongan terhadap lapisan pertahanan
dan bisa menyelamatkan kita dari peluang yang dimiliki oleh Singapura. Gagal tadi tekanan yang coba dilakukan para pemain Singapura. Kini Zulkarnain 50-50. Goal position kedua kesebelasan cukup berimbang. Belakang Fandi tadi. Cara dilakukan kepada Muhammad Irianto. Nampaknya cukup keras dari pelanggaran dilakukan para pemain Singapura. Di babak pertama ini, Bung Doni. Ya, memang wasit sempat menjadi catatan sebenarnya Bung Hai, karena kita lihat banyak sekali juga mengatakan harusnya lebih banyak kartu yang Teman-temanku, bantu subscribe ya. Ini ada juga sempat mengatakan kontroversi kenapa tidak ada VAR dan Bung Hai, dan juga entah kenapa kebetulan juga ada 8 wasit justru berasal dari negara Asia Barat, hanya menyisakan 1 Selatan dan 1 masing-masing dari Malaysia dan Singapura, Bung Hai. Ya, Rahmat Irianto dan kesebelasan Persebaya Surabaya selalu bermain di sentral back ini menjadi gelandang bertahan yang sangat piawai dan sangat luar biasa perannya di tim nasional Indonesia di Piala AFF. Ezra Walian, Fahrudin. Saja tadi kesalahan dilakukan oleh Fahrudin, dicuri tadi oleh Hafiz Nur, beruntung gagal tadi. Dan Fahrudin pemain yang sangat senior, kuat Indonesia di Piala AFF sejak tahun 2012. Dengan 2 gol di Piala AFF 2016 saja Indonesia masuk ke final. Dan saya dikatakan oleh Elan di leg kedua di Stadion Raga Mangala dengan skor 2-0. Dan masa saat itu 2-1 di final leg pertama di Stadion Pakansari. Rebecca, pemain asal Pro Gela Internasional, Snawi. Ada Victor Sulaiman, gagalkan tadi oleh Syahdan dengan Hamid Syahid ke belakang. Irfan Fandi berusaha pukul para pemain Singapura. Hamid Syahid gagalkan oleh Dewanga, sangat baik. Dan tengah kepada Witan, masih Witan Sulaiman. Tapi Indonesia masih menyimpan 1 pemain depan, yaitu Egy Maulana Fikri, Bung Doni. Ya, itu tadi yang sempat saya katakan, tentunya terlepas memang mungkin banyak sekali Papua yang negara dilakukan kembali oleh para pemain Singapura. Haji Said tadi berharap pergerakan Papua ya. mungkin di sini kita berbicara gerak badan atau body language istilahnya, ya, memang pemain kita sedikit memiliki kepercayaan diri yang sedikit lebih dari Singapura, terlihat dari banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh Singapura dalam hal melakukan passing atau umpan. Dan dalam leg pertama pun memang terlihat bahwa akurasi umpan sendiri Indonesia jauh lebih unggul bermain. Sangat sekali di video terlihat bisa sebenarnya ke atas Singapura. Mudah-mudahan pukulan-pukulan ini mampu dimanfaatkan para pemain Indonesia memahami Singapura di leg kedua final Piala AFF 2020 ini. Tendangan bebas Ferdi Dewanga. Sunting yang terlalu dari Dewanga. Dan hanya tersenyum saja. Saya menyaksikan tendangan yang sangat melambung tinggi mengangkasa tadi dari Dewanga. Sangat percaya diri Dewanga, Bung Doni. Ya, dan terlihat sangat tenang ternyata Sintayong. Ini berbeda kalau kita lihat dalam beberapa kali sequence di leg pertama dia terlihat tegang. Di sini dia sepertinya mentertawakan dalam arti oke, next time atau lain kali harus lebih baik. Kembali Singapura, coba dari Harun tengah. Oh, berusaha dicuri tadi oleh Witan Sulaiman. Hafiz Nur depan ke depan, sangat baik pada Adam. Bukan sebuah pelanggaran luar biasa. Seiring yang dilakukan oleh Asnawi. Waktu juga kapten yang sangat luar biasa dalam diri Asnawi Makwalang Bahar. Anak sepak bola dari SM Makassar, Bahar Muharam. Saja secara prestasi, sang ayah sudah berhasil jauh dilalui oleh Asnawi Makwalang. Nah, sang ayah hanya berputar di PSM Makassar, sedangkan Asnawi benar menjadi pilar tim nasional Indonesia. Balik ke kanan. Luar biasa Asnawi, nilainya sangat sulit untuk dihadang oleh Hamid Syahid.
Syakir tadi dengan gawang Indonesia. Sudah 27 menit Indonesia memimpin 1-0 atas Singapura. Balik kapten ke-11 Asnawi kepada Fahrudin. Jauh umpan, langsung depan arahkan kepada Ezra. Haris Harun pada Zulkarnain. Mencoba didekati oleh Ramai Rumakik. Masih melewati Ramai, tapi dilanggar oleh Kabuaya tadi. Pergerakan Zulkarnain Susliman oleh Ricky Kabuaya. Satu dari 4 pemain Sintayong yang tidak tergantikan di Piala AFF 2020, Bung Doni. Ya, jelas kalau kita bicara Kabuaya itu menarik, ada keputusannya juga paling tidak dalam 3 menit pertama juga tepat ya, memainkan Ramai Rumakik. Dia begitu disiplin dalam hal menutup gerak daripada lawan, tapi juga menciptakan beberapa peluang untuk manuver pergerakan individunya juga sangat baik. Digagalkan pergerakan Amir Reha oleh Rizky Rino, muda asal klub Persebaya Surabaya. Teman-teman yang baru hadir, tolong bantu subscribe ya, bantu subscribe. Sebagai juara Liga Champions 2010. Dan juga pernah menghadapi Indonesia saat bermain di Piala Asia 1996. Saat itu Sintayong bermain sebagai pemain cadangan. Korea saat itu menang dengan skor 4-2. Sangat baik kita lihat Dewangga. Sangat cepat dribble dari Dewangga. Berhadapan dengan Syahdan Sulaiman. Jangan langsung dari Syahdan Sulaiman. Cantik akan oleh Dewangga. Ya, ini perlu sekali dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia, karena tidak hanya mendapatkan sebuah istilahnya tendangan bebas untuk Indonesia, tapi juga paling tidak memperlambat juga tempo dan memberikan paling tidak waktu ekstra untuk mengambil nafas. Ya, memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Syahdan Sulaiman. Gerakan pertamanya adalah sebuah pelanggaran. Meskipun tadi dilakukan sangat lembut tadi. Sangat baik pergerakan dari Asnawi, mengecoh pergerakan dari Hafiz Nur Fahrudin. Kini Indonesia dari bawah lewat kaki Rizky Ridho, langsung ke pinggir arahkan kepada Arhan, langsung ke depan sangat cepat kepada Ramai Rumakik, datang memotong kita lihat Irfan Fandi, gagalkan tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Sangat luar biasa umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Indonesia, tentu saja membuat para pemain Singapura harus berlari lebih banyak. Ya, tentunya saya berharap juga Singapura harus menerima gol lebih banyak Bung Adi di babak pertama ini, karena kita tahu masih ada nama Iksan Fandi, masih ada nama Faris Rami untuk kita di pertandingan kali ini, kali ini di babak pertama. Ezra Walian lempar ke dalam, terus diapit oleh Haris Harun dan juga Irfan Fandi. Ada Ricky Kambuaya, umpan ke tengah. Oh, sangat baik Dewangga, masih Dewangga kesunting tadi. Oh, betul. Ada pemain Singapura sehingga membuat bola menjadi lemah tadi, datangnya kepada penjaga gawang Hasan Suni. Safwan Baharudin kepada Nur Adam Abdullah Singapura mencoba melakukan tekanan. Berhadapan dengan Dewangga. Ada kita lihat Asnawi sangat baik mengcover pergerakan dari Dewangga. Angkat lagi Singapura. Syahdan tadi ke belakang kepada Baharudin. Balik pada Syahdan Singapura. Coba mengurung Indonesia. Ke tengah kepada Irfan Fandi. Oleh Hamid Syakir. Irfan Fandi lagi. Cover yang sangat luar biasa dilakukan oleh Rizky Ridho. Gagalkan karena mencoba dilakukan oleh Amir Reha tadi, Bung Doni. Sebuah serangan yang cukup rapi dibangun dimulai dari sebuah umpan yang sudah sebagai seorang Haris Harun. Tapi sekali lagi selama untuk kita disiplin mengetahui di mana posisi sebaiknya kita harus berlaku. Ini bisa kita lihat dengan mudah dikatakan oleh pemain daripada Bahaya tadi. Akan coba dapat umpan jauh ke depan. Langsung digagalkan. Lebih dekat dengan penjaga gawang Hasan Suni. Coba sedikit bertahan para pemain Indonesia. Harus hati-hati Indonesia. Ricky Kambuaya. Syahdan Sulaiman kepada Haris Harun. Zulkarnain. Masuk ke dalam Zulkarnain. Sangat berbahaya. Umpan langsung ke depan. Mereka berhasil digagalkan tadi. Luar sudah
bola yang di dan tadi kita lihat oleh Song. Nah, Indonesia terlihat agak bertahan, Bung Doni. Apakah ini memang sengaja diterapkan? Apakah memang Indonesia secara tidak sadar benar-benar harus bertahan menghadapi gempuran para pemain Singapura? Ya, jelas memang possession jauh dikuasai Singapura, tapi saya sudah melihat dalam konteks mereka mendominasi timnas Indonesia, Bung Ahai. Ada di sebuah catatan perlu kita ingat, tapi yang perlu diwaspadai tentunya banyak sekali gol tercipta justru di 15 menit terakhir dari setiap babak, dan ini harus diwaspadai kalau mengingat bahwa di 15 menit sampai 30 menit terlihat bahwa Singapura lebih banyak menguasai bola. Main dua posisi para pemain Indonesia. Oh, dicuri Sakdan. Langsung umpan cepat kepada Song Oyo. Berbahaya Indonesia. Masih Song Oyo. Anak baik Rizky Ridho. Luar biasa. Dewangga. Ramai rumah kick. Masih ramai. Tekanan balik Indonesia. Balik gagal. Ada Singapura. Syahid tadi. Ada Zulkarnain. Coba direbut oleh Ramai rumah kick. Luar biasa Indonesia. Kangguaya kiri dari tengah, masih Kangguaya menekuk pada Ezra Rahmat Irianto ke depan langsung, tidak offside. Oh, nampaknya offside tadi. No. Menurut Sintayong ini dah offside, Bung Doni. Kita memang belum melihat dari tayangan untuk menggambarkan apakah ini offside atau tidak, Bung Doni. Yang memang belum terlihat, tapi jelas sebuah intensi yang sangat baik sekali, sebuah usaha percobaan passing yang sangat baik sekali. Dan sini kita ada sebuah peluang, yang sebuah tackling yang sangat baik sekali juga dilakukan oleh pemain kita. Luar biasa Rizky Ridho gagalkan manuver yang coba dilakukan oleh Song Oyo. Luar biasa Rizky Ridho. Masih terduduk Ramai Rumakik. Inilah penampilan intinya kedua setelah melawan Malaysia. Penampilan ke-5 di Piala AFF. Hanya 1 kali dia bermain saat menghadapi Singapura.